Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Cinda Fitria Syafrilda, dan Darus akan mempresentasikan tentang konsep harta dan kepemilikan dalam ekonomi syariah. Yang pertama, teori harta. Harta merupakan kebutuhan inti dalam kehidupan di mana manusia tidak akan terpisah darinya. Secara umum, harta merupakan sesuatu yang disukai manusia, seperti hasil pertanian, perak dan emas, ternak atau barang-barang lain yang termasuk dalam perhiasan dunia. Dalam konteks tersebut, harta hadir sebagai objek transaksi. Harta bisa dijadikan objek dalam transaksi jual-beli, sewa-menyewa, partnership, atau kontrak kerjasama, atau transaksi ekonomi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darus, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh teman saya. Lanjut ke teori kepemilikan. Hak milik atau kepemilikan adalah hubungan antara manusia dengan harta yang ditetapkan syara, di mana manusia memiliki kewenangan khusus untuk melakukan transaksi terhadap harta tersebut. Sepanjang tidak ditemukan hal yang melarangnya, kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia, baik berupa harta benda atau nilai manfaat. Secara asal, harta benda boleh dimiliki, namun terdapat beberapa kondisi yang dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan dan manfaat publik fasilitas umum, seperti jalan, jembatan, benteng, dan lainnya. Selain itu, ada juga harta yang tidak bisa dimiliki kecuali dibenarkan oleh syara, seperti harta yang diwakafkan dan aset-aset baitul mal. Harta wakaf tidak boleh diperjualbelikan atau dihibahkan kecuali telah rusak atau biaya perawatannya lebih mahal daripada penghasilan yang didapatkan. Selanjutnya, harta dalam sudut pandang Islam. Harta termasuk salah satu hal penting dalam kehidupan manusia karena harta termasuk unsur 5 asas yang wajib dilindungi bagi setiap manusia, yaitu jiwa, akal, agama, harta, dan keturunan. Pengertian harta menurut Al-Sunnah, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya harta ialah yang berada pada orang soleh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini dapat diketahui bahwa mal atau harta sebagai milik pribadi menjadi nikmat bila digunakan untuk kebaikan, semisal kebaikan dengan orang yang soleh yang menggunakan harta tersebut. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu kepemilikan harta dalam Islam. Kepemilikan adalah hubungan keterkaitan antara seorang dengan harta yang dikukuhkan dan dilegitimasi keabsahannya oleh syara. Dalam pandangan Islam, hak milik dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu hak milik pribadi, hak milik umum, dan hak milik negara. Yang pertama, pemilikan individu. Kepemilikan individu adalah ketetapan hukum syara yang berlaku bagi zat ataupun manfaat tertentu. Sebab kepemilikan seorang atas harta terbatas pada 5 sebab berikut ini. Pertama, bekerja. Kedua, warisan. Ketiga, kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup. Keempat, harta pemberian negara yang diberikan kepada rakyat. Yang kelima, harta yang diperoleh oleh seorang dengan tanpa mengeluarkan harta ataupun tenaga apapun. Yang kedua, kepemilikan umum. Benda yang termasuk dalam kepemilikan umum adalah dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, benda-benda yang merupakan fasilitas umum, bahan tambang yang jumlahnya besar, dan yang ketiga, benda-benda yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki oleh individu secara perorangan. Lanjut yang terakhir, kepemilikan negara. Harta-harta yang termasuk milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin yang pengelolaannya menjadi wewenang negara, di mana negara-negara dapat memberikan kepada sebagian warga negara sesuai dengan kebijakan. Selanjutnya ada maqasid syariah dalam kepemilikan harta. Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi 3 peringkat. Yang pertama adalah daruniyat, yang kedua hajiat, yang ketiga tahsiniyat. Selanjutnya pembagian harta dalam Islam. Yang pertama al-mutakawim dan gair mutakawim. Al-mal gair al-mutakawim adalah harta yang belum diraih atau dicapai dengan suatu usaha. Selanjutnya ikor dan mankul. Mankul adalah harta yang memungkinkan untuk dipindah atau ditransfer dari suatu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan ikor adalah sebaliknya, harta yang tidak bisa dipindah dari suatu tempat ke tempat lainnya, seperti tanah dan bangunan.
Selanjutnya ada Metzli dan Kilmi. Al-mal al-Metzli adalah harta yang terdapat padanannya di pasaran, tanpa adanya perbedaan atas bentuk fisik atau bagian-bagiannya atau kesatuannya. Selanjutnya ada ihtilaki dan istimali. Alma al-istilaki adalah harta yang tidak mungkin bisa dimanfaatkan kecuali dengan merusak bentuk fisik harta tersebut, seperti aneka warna makanan dan minuman, kayu bakar, BBM, uang, dan lainnya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.